Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tanggal 17 Agustus 1945 genap 80 tahun sudah bangsa kita, bangsa Indonesia mendapatkan karunia Allah berupa kemerdekaan. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Kita bisa memimpin, mengatur, sekaligus memanfaatkan kekayaan alam kita sendiri tanpa intervensi, tekanan dari bangsa asing. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, di negeri ini kita diberikan oleh Allah kebebasan untuk menjalankan ajaran agama kita. Kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan syiar-syiar agama kita, merayakan hari raya. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita semua rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, serta juga keberkahannya bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pengkajian kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya Bani Israel. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang kehidupan Bani Israel pasca mereka lepas dari Fir'aun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan kisah-kisah itu Allah hadirkan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran. Apa yang baik bisa kita manfaatkan, tetapi apa yang buruk dari Bani Israel maka hendaknya kita tinggalkan, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagaimana Bani Israel. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka adalah ketika mereka telah diselamatkan Allah dari Fir'aun dan pengikutnya. Allah bebaskan mereka dari siksaan, dari perbudakan, dan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun selama mereka tinggal di negeri Mesir, dan itu berlangsung dalam waktu yang amat sangat lama.
Lalu Allah bebaskan mereka, Allah selamatkan mereka, diseberangkannya mereka oleh Allah melewati lautan, dibelahnya lautan oleh Allah, sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan dimatikan, dibinasakan di laut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami telah selamatkan Bani Israel. Kami bawa mereka melintasi lautan sehingga mereka selamat dari Fir'aun. Lalu mereka mendatangi atau melewati suatu kaum yang sedang i'tikaf, sedang menyembah, sedang beribadah mengagungkan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melihat kaum tersebut menyembah, mengagungkan dan beribadah kepada berhala-berhala itu, qalu, mereka pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami, jadikan untuk kami satu Tuhan, ilahan, sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya. Ini permintaan yang sangat luar biasa. Belum lama Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Belum lama Allah buat mereka menyeberangi Laut Merah. Belum lama Allah bebaskan mereka dari penindasan, kezaliman. Ya. Dan setelah selama 20 sampai 23 tahun mereka dididik, dibina oleh Nabi Musa supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman, bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Tiba-tiba ketika melintasi suatu perkampungan yang penduduknya menyembah berhala, tiba-tiba semua ajaran Nabi Musa itu hilang. Tiba-tiba nikmat Allah yang baru saja diberikan terlupa dari pikiran mereka. Ya, bisa kita bayangkan kondisinya, jamaah rahimakumullah. Ya, Nabi Musa itu hidup bersama mereka, membimbing mereka itu sudah 20 sampai 23 tahun. Ya, yang dilakukan Nabi Musa apa? Mendidik mereka, membina mereka, mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, bahwa tiada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali hanya Allah, bahwa Allah lah sandaran hidup, Allah lah tempat meminta, Allah lah tempat berharap, Allah lah pelindung. Tauhid, nilai-nilai dan makna-makna tauhid itu ditanamkan oleh Nabi Musa alaihissalam ke dalam diri mereka. Sekaligus pula Nabi Musa yang memerdekakan mereka, Nabi Musa yang menyelamatkan mereka atas izin Allah tentunya dari kezaliman Fir'aun. Dan mereka menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Bahkan mereka juga belum lama melihat mukjizat besar di hadapan mata mereka sendiri, bagaimana Allah membelah lautan melalui perantaraan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka bisa selamat dari Fir'aun. Padahal saat itu mereka sudah sangat ketakutan, Fir'aun pasti akan menangkap mereka, Fir'aun pasti akan menyiksa mereka. Itu yang ada di pikiran mereka. Tetapi nikmat Allah yang sedemikian besar dan pengajaran yang sedemikian lama, 20 tahun, 23 tahun, ya, itu belum cukup untuk menghilangkan kejahiliahan yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Sehingga inilah yang kita saksikan di dalam kisah ini, ketika mereka baru saja melintasi laut, melewati satu perkampungan,
lalu penduduknya menyembah berhala. Menurut satu riwayat, berhala-berhala itu berbentuk patung sapi. Ya, mereka tertarik. Ya, mereka tertarik. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan, ilahan, ilah, ya, artinya yang disembah, seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Karena orang-orang penyembah berhala itu mereka menganggap dan memiliki pandangan bahwa berhala yang mereka sembah itu bisa membawa manfaat, memberikan rizki, memanjangkan umur, memberikan keberkahan, melancarkan urusan, menurunkan hujan, menyuburkan tanah, mensukseskan panen gitu ya. Itu pikiran orang-orang penyembah berhala. Sekaligus bisa melindungi mereka, menolak bala, menghindarkan bencana, dan macam-macam. Sehingga mereka juga tidak hanya menyembah, tetapi memberikan persembahan-persembahan. Ya. Ada yang dipotongin ayam, ayamnya harus warna hitam ya Pak. Ada yang dipotongin kambing, ada pula yang dikasih persembahan itu manusia. Bangsa Mesir zaman dulu itu, mereka memiliki keyakinan bahwa Sungai Nil itu kalau pengen tidak kering, maka harus dikasih persembahan. Apa persembahannya? Seorang gadis. Seorang gadis dikorbankan supaya Nil itu tidak kering. Dan kondisi itu masih terus berjalan sampai kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dilaporkan kepada Khalifah Umar tentang kondisi Mesir seperti demikian, maka Umar nulis surat, Pak. Dari Umar bin Khattab, hamba Allah, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil yang juga merupakan hamba Allah. Jadi suratnya Umar itu ditujukan kepada Sungai Nil. Ya. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah, sebagaimana engkau juga adalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah. Kalau engkau merasa bahwa engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka lakukan apapun yang kamu mau. Tapi kalau engkau adalah sungai yang diperintah oleh Allah, ya, maka mengalirlah tanpa harus memiliki syarat ini, itu, dan lain sebagainya. Kata Umar, tolong bawa surat ini, lemparkan ke Sungai Nil. Ya. Suratnya Umar Pak itu. Ya. Begitu dibawa sampai ke Mesir, dilemparkan ke Sungai Nil, udah sampai hari ini Sungai Nil nggak pernah lagi kering-kering. Tanpa harus dilempari persembahan seorang gadis. Ya. Jadi seperti itu keyakinan para penyembah berhala, menganggap berhala yang mereka sembah itu bisa membawa manfaat, bisa menolak madarat. Ya. Itu yang ada di persepsi mereka. Sehingga Bani Israel ini kepengin, wah asik juga gitu ya, kalau punya berhala disembah-sembah terus dapat rezeki. Ya. Padahal itu kesyirikan. Ya. Dan yang seperti ini banyak kita dapati, bahkan di zaman modern, zaman sekarang. Ya. Banyak orang ketika mendengarkan singgah di suatu perkampungan, lalu kampung itu memiliki kepercayaan khusus, ya. Ada mitos-mitosnya, kalau begini maka akan begini untungnya, kalau melakukan ini akan begitu, macam-macam, ya. Tanpa diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya, tanpa kemudian ditimbang terlebih dahulu apakah ini melanggar syariat Islam apa tidak. Ya kalau yang seperti itu bukan orang Islam sih nggak ada persoalan. Maksudnya karena mereka nggak ada keyakinan. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita datang sebagai suatu perkampungan, lalu ada orang memiliki kepercayaan demikian, kita percaya juga, nah, menandakan kita berarti sama bodohnya dengan mereka. Ya. Itu. Jadi masyarakat muslimin jamaah ini yang terjadi. Ya. Ini pula yang menyebabkan Jazirah Arab yang dulunya adalah tanah yang sudah
beriman kepada Allah, bertauhid. Jazirah Arab Mekah itu kan dimulai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lalu di situ mereka beranak pinak terus sehingga mereka menjadi negeri yang sejak awal sebenarnya bertauhid. Setelah berlalu masa bertahun-tahun, ratusan tahun, muncul satu generasi di mana di situ hidup seseorang yang bernama Abdullah bin Luhai. Kata Rasul, orang yang pertama kali mengganti agamanya Nabi Ismail di Jazirah Arab adalah Abdullah bin Luhai. Dia pemimpin orang Mekah. Suatu hari dia pergi berdagang ke negeri Syam. Dia lihat penduduk Syam, entah Syam sebelah mana, itu mereka menyembah berhala, Pak. Maka si Abdullah bin Luhai ini tertarik. Lihat orang nyembah berhala ini, wah ini budaya dan tradisi yang keren gitu dalam menurut dia. Maka ditanya, ini apa yang kalian sembah ini? Maka dijawab oleh penduduk itu, ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kalau kami butuh hujan, kami minta hujan, maka dia berikan hujan. Kalau kami lagi seret ekonominya, kami minta rezeki, diberikan rezeki. Seperti itu. Nah, Abdullah bin Luhai ini langsung tertarik. Wah, kalau begitu boleh juga, kata Abdullah. Kalau begitu saya minta deh, berikan kepada saya satu patung, satu berhala, untuk saya bawa pulang ke kota Mekah, supaya mereka juga menyembahnya seperti kalian menyembah. Lalu dibawa itu, dikasih berhala yang paling gede, namanya Hubal. Dibawa ke kota Mekah, dia bilang kepada penduduk Mekah, inilah rusaknya. Kalau pemimpinnya rusak, rakyatnya rusak. Ya. Dia bilang kepada orang-orang Mekah, inilah Tuhan kalian, sembahlah dia, maka kalian akan mendapati apapun yang kalian butuhkan. Maka berhala itu diletakkan di dalam Ka'bah. Itulah awal mula terjadinya kemusyrikan di Jazirah Arab sampai kemudian meluas. Ya. Jadi karenanya kemudian jawaban daripada Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya meminta demikian, beliau mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kenapa disebut dengan jahl? Ya karena mereka benar-benar tidak memahami keagungan Allah. Mereka sama sekali tidak memahami kewajiban untuk mentauhidkan Allah, padahal sudah 20-23 tahun diajarin. Sebagian ulama mengatakan, apa yang menyebabkan Bani Israel kok tidak bisa atau belum bisa lepas dari kejahiliahan? Kenapa hatinya masih condong kepada keberhalaan? Maka ulama menjawab, disebabkan karena pengaruh perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun selama ratusan tahun. Itu merusak dan menghancurkan jiwa mereka, mental mereka rusak. Ya. Itulah mengapa yang namanya bullying itu dilarang, baik secara fisik maupun mental. Karena dia merusak jiwa manusia. Kalau jiwa manusianya sudah rusak, perilakunya juga rusak, dan sulit sekali untuk menyembuhkan kondisi seseorang dengan mental yang sudah rusak. Ya. Sulit. Sehingga kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi kaumnya, mereka orang-orang yang penakut, kemudian ngeyel, lemah, apalagi gampang putus asa. Ini didapati dalam karakter Bani Israel di masa itu. Egois, lebih cinta dunia, dan takut mati. Sehingga kita melihat di sini Nabi Musa alaihissalam menghadapi suatu kaum yang lebih berat membimbing mereka dalam keimanan daripada menyelamatkan mereka dari Fir'aun, Pak. Nabi Musa nggak punya lagi musuh seperti Fir'aun, itu udah nggak ada. Fir'aun udah mati. Ya, tetapi sekarang yang menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam adalah kebodohan kaumnya.
membimbing mereka pada kebaikan. Dan ini yang sangat berat. Karenanya Rasulullah SAW kalau lagi susah mikirin kaumnya, Pak. Karena kaumnya Nabi Muhammad ini orang-orang Mekah itu juga sama, ngeyel, ya, benci, pendendam, pencaci, menyiksa dan lain sebagainya. Ya. Maka beliau sering mengenang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sungguh dulu Musa itu mendapatkan perlakuan dari kaumnya lebih buruk daripada yang aku dapati. Dan beliau bisa bersabar menghadapi kaumnya. Jadi itu kalimat yang digunakan Rasulullah SAW untuk membesarkan hatinya. Kalau Nabi Musa saja yang mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya, bahkan lebih buruk daripada yang aku dapatkan dari kaumku, dan beliau bisa bersabar, masa iya aku nggak bisa sabar? Nah begitu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kaum yang bodoh ini maksudnya juga bisa diartikan kalian ini sudah saya ajari 20 tahun, 23 tahun supaya bertauhid, percaya, yakin kepada Allah, menyingkirkan semua kesyirikan. Kalian juga baru saja diselamatkan Allah dari Fir'aun dan para pengikutnya. Allah selamatkan kalian dari penindasan yang sudah berjalan ratusan tahun dari nenek moyang kalian. Tetapi kok kemudian jawabannya seperti itu, malah mereka membalas nikmat Allah justru dengan permintaan yang aneh. Yang permintaan itu justru merupakan permintaan yang paling dibenci oleh Allah, yaitu menjadikan sesembahan lain selain Allah. Ya. Kan tidak pantas gitu, Pak. Orang udah diselamatin, dikasih nikmat yang banyak, tiba-tiba dia mau menyembah selain Allah. Ini pengkhianatan besar. Karenanya tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa syirik itu sebagai dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu nggak bertaubat sebelum mati. Adapun dosa-dosa yang lain, kalaupun orang mati dalam kondisi mohon maaf belum bertaubat, dia masih punya peluang diampuni oleh Allah, Pak. Walaupun dia harus bertanggung jawab dulu atas perbuatan dosanya. Itu kalau perbuatan dosa yang lain selain syirik. Ya. Dia masih punya peluang diampuni kalau di hatinya masih ada iman. Tapi kalau dosa syirik, orang mati dalam keadaan syirik, itu tidak diampuni oleh Allah. Ya. Maka innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk yang paling buruk. Itu kalau mati membawa syirik. Syirik di sini maksudnya adalah menyembah selain Allah. Syirik besar. Ya. Tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa yang lain, orang mati dengan membawa dosa besar, ya, tapi masih memiliki tauhid dalam hatinya, dia masih punya peluang selamat dari neraka, walaupun harus mampir dulu bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi Musa juga mengatakan inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu kaum-kaum para penyembah berhala, mutabbarum ma hum fihi. Apa yang mereka sembah itu pasti akan dihancurkan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sungguh yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang batil. Ya, perbuatan yang batil.
Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Nabi Musa juga kemudian menyadarkan kepada mereka bahwa perbuatan menyembah berhala adalah perbuatan yang kelak akan menyebabkan pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang musyrik, penyembah-penyembah berhala selain Allah itu, mereka tidak akan mendapatkan balasan lain di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan akan hanguslah, berguguranlah semua amalan-amalan mereka di dunia, dan perbuatan-perbuatan mereka itu kemudian menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Jadi mati dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, pertama dipastikan tempatnya di neraka. Yang kedua, meskipun di dunia melakukan kebaikan, itu tidak akan ada pahalanya di akhirat. Ya. Nah, ini bahayanya kesyirikan seperti demikian. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan semua perbuatan yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah, mereka sama sekali tidak akan mampu menolong kalian, bahkan untuk menolong dirinya sendiri pun mereka tak sanggup. Nah, ini kalimat Quran yang menyadarkan manusia harusnya. Jadi berhala-berhala yang kalian sembah itu, kata Allah, itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kalian. Jangankan menyelamatkan kalian, menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Ya. Berhala itu yang bikin manusia. Kalau dia kotor, apakah dia bisa mandi sendiri, Pak? Nah, bisa apa enggak? Nggak bisa, harus dimandiin. Yang mandiin yang nyembah. Ya. Kalau dia rusak, misalkan berhala itu ada tangannya retak, apakah dia bisa memperbaiki tangannya sendiri? Atau yang menyembah yang memperbaiki? Ah, itu sudah menunjukkan kelemahan. Ya. Bahkan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak menguasai apapun, bahkan walaupun hanya sebatas kulit ari saja enggak. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, maksudnya berhala-berhala, mereka tidak mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya, nah seandainya itu berarti nggak pernah terjadi. Kalaupun seandainya mereka mendengar, mereka pun tidak bisa merespon dan tidak bisa memenuhi apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Sedangkan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Artinya apa? Kelak kalau di akhirat, kan banyak ayat-ayat yang menyebutkan, oh sekarang kamu disiksa di neraka, cobalah minta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan yang dulu kamu sembah. Kira-kira ada yang menolong apa tidak? Ya nggak bakal ada, karena mereka berhala-berhala yang tidak memiliki apapun, ya, tidak hidup dan lain sebagainya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nah itulah ya tentang lemahnya kesyirikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan satu surat dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Ankabut, artinya laba-laba. Wa aina auhanal buyuti labaitul ankabut. Orang-orang yang musyrik itu diserupakan keyakinan mereka itu seperti sarang laba-laba. Lalu Allah mengatakan, selemah-lemahnya rumah, selemah-lemahnya sarang adalah sarang laba-laba.
Sehingga menandakan bahwa kesyirikan itu keyakinan yang sangat lemah. Tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Ya, pasti akan menyesatkan pengikutnya. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak hanya itu, Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Qala, berkata Nabi Musa, aghairallah, apakah kepada selain Allah? Abghikum ilahan, aku mencari Tuhan untuk kalian. Wa huwa faddalakum, padahal Allah telah mengunggulkan, memuliakan kalian, 'alal 'alamin, di atas seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, nah kalimat ini juga menarik kita sampaikan. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada mereka sikap yang seharusnya mereka ambil, sekaligus menunjukkan keheranannya. Aghairallahi abghikum, wahai kaumku, bagaimana mungkin aku akan mencari dan menjadikan Tuhan lain bagi kalian selain Allah? Padahal Allah telah memberikan kepada kalian, kepada kita semua, berbagai macam kenikmatan, dan bahkan Allah telah memilih kalian sehingga kalian menjadi bangsa terpilih yang diunggulkan dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, itu namanya air susu dibalas dengan tidak tahu balas budi, tidak kemudian mengakui nikmat-nikmat Allah. Jadi faddalakum, Allah telah memilih Bani Israel di masa itu. Allah telah mengunggulkan mereka di atas semua umat manusia di masanya. Di antaranya yang pertama, karena Allah jadikan mereka sebagai bangsa yang dibimbing oleh para nabi dan rasul yang mengajarkan kepada mereka tauhid, ajaran yang lurus. Satu, itu bentuk Allah memuliakan Bani Israel. Nah, berarti juga demikian pun kita, Pak. Ketika Allah pilih kita mendapatkan hidayah, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin yang meyakini bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, ya, yang layak dan berhak disembah, yang menjadi tempat kita bersandar dan meminta pertolongan. Kita yakin itu, maka pada hakikatnya kita sedang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, selain Allah memilih mereka sebagai bangsa yang kemudian dimuliakan dengan tauhid, Allah pun memilih mereka sebagai bangsa yang akan diwariskan kepada mereka al-ardul muqaddasah, negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, yang kita kenal dengan Palestina hari ini. Ini tanah yang disucikan di masa ini, sampai hari ini dan sampai dengan hari kiamat. Inilah nikmat Allah kepada mereka. Kalau Allah sudah memberikan yang seperti ini, masa iya mau mencari Tuhan lain selain Allah? Ya. Yaitu yang pertama adalah merupakan bentuk kekufuran. Kufur adalah lawannya syukur. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, tapi yang terjadi malah mereka kufur. Satu. Yang kedua, ya, juga menunjukkan kebodohan tadi itu, ya, tentang hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga mengingatkan kepada mereka, wa id anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan telah kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya yang telah menimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Mereka membunuhi anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, dan dalam hal itu merupakan ujian yang sangat besar kepada kalian, dan ujian itu berasal dari Tuhan kalian semua. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini satu episode yang sangat miris, ya, dialami Bani Israel, dan menandakan berarti PR-nya Nabi Musa masih panjang, ya. PR-nya Nabi Musa masih panjang. Jamaah rahimakumullah, hakikat kemerdekaan
Ya, mumpung hari ini hari kemerdekaan. Itu setidaknya menurut Islam ada 4. Ya. Yang pertama, kemerdekaan itu artinya seseorang terbebas dari penghambaan terhadap siapapun dan dia hanya menjadi hamba Allah saja. Terbebas dari kesyirikan, ini yang pertama. Ya. Dan inilah, untuk misi inilah Allah mengirim dan mengutus para nabi dan rasul untuk membebaskan manusia dari berbagai macam penghambaan kepada makhluk. Agar manusia ini jangan menyembah makhluk, tapi harus menyembah Sang Khalik, pencipta makhluk. Ini yang pertama, hakikat kemerdekaan. Membebaskan manusia dari segala macam bentuk penghambaan peribadatan kepada selain Allah. Dari syirik menjadi bertauhid. 1. Yang kedua, kemerdekaan artinya membebaskan manusia dari penghambaan perbudakan hawa nafsu, Pak. Karena manusia itu cenderung serakah. Makanya ada istilah baru, serakah nomiks. Manusia nih. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah wal qatifah. In u'tiya radiya wa illam yuqta lam yarda sakhita. Celakalah hambanya dinar, hamba dirham, hamba kemewahan. Celaka. Ta'isa wan takasa, celaka dan pasti binasa. In u'tiya radiya, kalau dikasih duit senang. Wa illam yuqta, kalau nggak dapat susah, marah. Ini. Dan manusia ini nggak sadar diperbudak oleh hawa nafsunya. Ini kan hawa nafsu. Keinginan pengen punya jabatan yang tinggi. Keinginan pengen mendapat harta yang banyak. Lalu keinginan-keinginan obsesi-obsesi duniawi ini membuat mereka kemudian menghalalkan segala cara, ya. Kemudian zalim, dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah, lupa terhadap akhirat, lupa mati dan segalanya. Sehingga yang dipuji-puji, yang diagung-agungkan, yang selalu dipuaskan, ya hawa nafsunya saja. Tuh. Islam tidak melarang kita bekerja mencari kekayaan, nggak apa-apa. Rasul mengatakan, la ba'sa lil ghina limanittaqallah. Kekayaan itu tidak ada masalah, asalkan dia dimiliki orang yang takut dan bertakwa kepada Allah. Itu yang paling penting. Rasul juga mengatakan, ni'mal malu salih fi yadin rajulin salih. Sebaik-baik harta adalah yang ada di tangan orang yang saleh. Nah, ini nggak ada masalah, karena faktanya sahabat Nabi banyak yang kaya raya, tetapi mereka bisa mencari kekayaan itu dengan jalan yang benar, halal, dan memanfaatkannya juga untuk kebaikan. Nggak ada masalah kekayaan. Yang dikritik oleh Al-Quran, yang dikritik oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menuhankan hawa nafsunya, ya, sehingga berbagai macam cara dilakukan, sehingga dia berbuat zalim, ya, melanggar aturan-aturan Allah, ya, dan memuaskan hawa nafsunya. Itu yang dikritik. Nah, kemerdekaan itu membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, yang disebut dengan kemerdekaan dalam Islam adalah kemerdekaan dari apa namanya? Dari berbagai macam kezaliman. Membebaskan diri dari berbagai macam kezaliman. Ini yang ketiga. Ya. Baik sebagai pelaku kezaliman ataupun sebagai orang yang terzalimi. Ya. Kalanya Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia pelaku kezaliman ataupun orang yang terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasul,
kalau menolong orang yang terzalimi kami paham. Tapi bagaimana maksudnya menolong orang yang zalim? Maka Rasul mengatakan tamna'uhu 'anidzulmi fahuwa nasruhu. Cegahlah dia supaya dia tidak berbuat zalim. Itulah caramu menolong dia dari kezaliman. Nah, Islam ini menginginkan jamaah rahimakumullah agar umat manusia ini terbebas dari berbagai macam bentuk kezaliman apapun. Ya. Baik kezaliman dari sisi politik, kezaliman dari sisi ekonomi, kezaliman dari sisi budaya dan tradisi, dan lain sebagainya. Ya. Ini kebebasan dan kemerdekaan umat. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kalau kita memahami hakikat kemerdekaan yang diajarkan oleh Islam ini, maka kita jadi memahami kalau begitu pekerjaan memerdekakan, pekerjaan meraih kemerdekaan itu bukan sekedar mengusir penjajah dari negeri kita. Alhamdulillah 80 tahun sudah kita merasakan kemerdekaan, artinya tidak ada negara asing yang kemudian menjajah kita di negeri kita. De factonya begitu. Tetapi kalau terkait dengan tadi, merdeka dari kesyirikan, merdeka dari keserakahan, merdeka dari berbagai macam bentuk kezaliman, ini kira-kira masih ada apa enggak? Kalau kita merasakan ini masih ada, berarti pekerjaan kita yang masih ada. Oleh karena itulah ini yang kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa sudah berhasil memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir dan Fir'aunnya, pengikutnya sudah mati semua. Sudah selesai pekerjaan membebaskan diri secara fisik. Tapi rupanya Bani Israel ini masih terjajah pikiran dan mentalnya, Pak. Sehingga mental-mental syiriknya masih ada. Kenapa? Karena selama ratusan tahun di bawah Fir'aun, mereka dipaksa menyembah berhala dan menyembah Fir'aun. Dan itu belum hilang. Dan mereka juga bangsa yang amat sangat serakah dalam urusan dunia. Dan itu kita dapati terus sampai zaman Rasulullah, bahkan sampai hari ini. Mereka menghalalkan segala cara. Gitu. Dan mereka juga melakukan berbagai macam kezaliman tanpa kita rasa, tanpa kita terasa. Jadi eksploitasi hari itu, berbagai macam eksploitasi apapun, baik eksploitasi kekayaan alam, eksploitasi budaya, eksploitasi agama, eksploitasi apa lagi, macam-macam. Itu semua dibalik semua yang kita lihat dalangnya ya orang Yahudi. Dan itu sudah banyak dibahas oleh para pakar, para asatid, baik di podcast-podcast atau di mana-mana, dan itu diakui. Bukan sesuatu yang rahasia lagi. Ya. Serakah dan zalimnya luar biasa. Karena mereka ingin menguasai dunia ini dan mengatur dengan aturan mereka. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah ya, pelajaran yang paling penting yang kita dapatkan. Sehingga setelah Bani Israel berhasil dibebaskan dari Fir'aun ini, pekerjaan Nabi Musa itu panjang. Ya. Hanya baru saja nyebrang lautan, ya, muncul penyakit syiriknya. Ya. Nah, diluruskan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa itu perbuatan yang salah. Ya. Kok kalian masih bodoh dengan kelakuan kalian seperti itu? Bukankah baru saja Allah selamatkan kalian, Allah kasih karunia kepada kalian? Diingetin lagi, gak jadi mereka. Ya. Barangkali kalau masuk Islamnya baru 2 bulan bisa dimaklumi, Pak. Ini udah 20 tahun gitu. Ya. Kalau dulu Rasulullah SAW mau menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ya, lalu di bulan Dzulhijjahnya terjadilah yang namanya perang Hunain. Jadi selang 2 bulan berarti. Ya, hanya selang 2 bulan kalau tidak salah itu. Bukan Dzulhijjahnya, Dzulqa'dah kalau tidak salah. Ya. Jadi selang 1 atau 2 bulan terjadi perang Hunain karena Rasul mendengar informasi bahwa kabilah Hawazin dan Taif, Bani Thaqif mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang kota Mekah.
Karena Mekah saat itu dikuasai kaum muslimin. Maka Rasul membawa pasukannya 100.000 yang dari Madinah ditambah sekian ribu yang dari Mekah sendiri. Ya. Nah, yang dari Mekah ini kan berarti baru masuk Islam, Pak. Sebulan atau 2 bulan. Ketika mereka berjalan menuju ke wilayah musuh, ya, mereka melewati satu tempat yang di situ ada pohon. Pohon itu dulu tempat miliknya orang-orang musyrik menggantungkan senjata. Mereka meyakini kalau senjatanya digantungkan di pohon itu, maka senjatanya jadi hebat, jadi sakti, Pak. Ya. Maka mereka, orang-orang yang baru masuk Islam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat seperti pohon mereka, supaya kami bisa menggantungkan senjata kami, biar kami hebat. Nanti kalau kami hebat, kami bisa membunuh musuh kan yang berjaya Islam juga," kira-kira begitu. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang tadi kita sampaikan, ya, sungguh kalian ini telah mengatakan sesuatu seperti yang pernah dikatakan Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala, ya, Tuhan yang kami sembah seperti yang mereka sembah. Ya, kalau ini kan dimaklumi karena masuk Islamnya masih baru sebulan 2 bulan. Ya. Ya, kalau mereka ada 20-23 tahun, berarti kan penyakitnya lebih akut dari yang kita bayangkan. Ya. Dan ternyata memang faktanya Nabi Musa ini nggak gampang meluruskan Bani Israel. Setelah itu jamaah rahimakumullah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel, untuk memberikan kepada mereka satu pegangan, yaitu yang kita sebut dengan Taurat. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat ke Bukit Tur Sina. Berada di sana harus selama 30 hari. Tetapi nanti Allah tambahkan 10 hari sehingga genap menjadi 40 hari. Ya. Nah, setelah 40 hari selama di sana ini, Bani Israel dititipkan kepada kakaknya Nabi Harun alaihissalam supaya dijaga, dirawat, ya, dididik, dibina supaya jangan sampai menyimpang. Tetapi yang terjadi justru di saat Nabi Musa nggak ada, mereka malah bikin patung anak sapi. Ya, ini nggak gampang. Ini selesai dari peristiwa ini, nanti ada lagi begitu, Pak. Berikutnya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke negeri Al-Ardul Muqaddasah, untuk masuk ke negeri Palestina ini. Tapi saat itu Palestina dikuasai oleh kaumun jabbarin, kaum yang kejam. Ya. Maka Allah jadikan syariatnya, ya, bukan lagi menurunkan azab dari langit. Ya, jadi ini masa transisi, Pak, perpindahan dari Allah menghancurkan orang-orang yang jahat itu dengan azab, ya, itu berakhirnya di masa Fir'aun. Fir'aun itulah bangsa terakhir yang dihancurkan, dibinasakan oleh azab Allah. Setelah itu, kalau ada orang-orang seperti Fir'aun, maka syariat Allah tidak lagi mendatangkan azab dari langit ataupun dari bumi. Tetapi syariatnya kemudian berubah, yaitu dengan syariat jihad fi sabilillah. Karena Nabi Musa nanti berkata kepada kaumnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya, wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan itu, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Maksudnya apa? Diperintahkan berjihad. Tapi mereka mengatakan tadi, ya, selain hatinya cenderung kepada kesyirikan, Bani Israel ini juga bangsa pengecut. Ketika diajak jihad, jawabannya idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ya, Musa, kalau mau jihad sendiri aja. Ya, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Ya, kami di sini aja deh nunggu kabar. Pengecut. Ya. Dan karena itu nanti dihukum oleh Allah. 40 tahun tersesat dan tidak pernah menemukan jalan masuk ke Al-Ardul Muqaddas. 40 tahun, Pak. Jadi muter di situ aja deh.
sampai semuanya wafat. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, mereka yang ini juga wafat. Tinggal yang hidup ya anak-anak turunnya. 40 tahun itu tinggal anak-anak sama cucunya. Jadi itu yang terjadi, ya. Dan selama kurun 40 tahun itu macam-macam. Nanti ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada kisah perintah menyembelih sapi. Ya. Ada kisah turunnya makanan dari langit manna wa salwa. Macam-macam. Ya. Kisah-kisahnya. Nah ini ya rahimakumullah, ya, menandakan bahwa tugas Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel itu jauh lebih berat dibandingkan tugas membebaskan mereka dari penjajahan Fir'aun. Dan ini pula yang kita ambil sebuah pelajaran besar, bahwa tugas kita, negeri kita mengusir penjajah, ya, secara fisik sudah selesai, sudah berjalan 80 tahun. Nah, tinggal tugas kita membebaskan diri dan pikiran kita, umat kita, bangsa kita ini dari kesyirikan, dari keserakahan, dari kezaliman. Ini pekerjaan yang harus terus kita lakukan, ya, untuk menjaga bangsa ini supaya tetap menjadi bangsa yang baik, ya, yang bisa mewujudkan ya 5 sila yang disepakati itu, ya, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa kan, Maha Esa kan, berarti kan Indonesia mendukung tauhid, benar kan, sampai ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Ini karena terinspirasi dari saya, kepikiran kampung saya udah berapa hari, Pati Pak. Wallah alam bisawab. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kebaikan. Wallah alam bisawab.